Aku Naila Khairani, absen 26. Aku Febrina Dida Putri, absen 10. Aku Naila Alifia Fatoni, absen 25. Jadi di sini kita akan mengulas 3 film yang berjudul beda-beda dari kita. Aku akan mengulas series berjudul Kisah untuk Gary. Aku akan mengulas film yang berjudul Keluarga Cemara. Dan aku akan mengulas film horor yang berjudul Kutu. Aku duluan ya guys yang akan mengulas film Keluarga Cemara. Oke. Jadi di sini aku mau mengulas mulai dari identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan yang terakhir rekomendasi. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Bah, ini Ara. Ini Teteh. Ini Emak. Ini Abah. Ais, Ara, liburan sekolah yang sekarang, kita liburannya di tempat Aki ya. Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Akin ini untuk Abah. Gak ada sinyal di sini, Mak. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal mah di situ, Mak, di luar deket pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih Abah waktu, Mak. Abah nggak tega ngasih tahu anak-anak. Kita bangkrut. Harta yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau Abah nggak pernah janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Is benci sama Abah. Semuanya jadi susah gara-gara Abah, Mak. Kalian itu semua tanggung jawab Abah. Selamat pagi, Emak. Ara gak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah umur 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke Teteh Ais sekarang. Sabar ya teh, hari-hari pertama itu emang yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Film Keluarga Cemara tuh rilisnya tanggal berapa sih? Kalau film Keluarga Cemara ini rilisnya tanggal 3 Januari 2019, disutradarainya sama Yandi Lawrence dan diproduseri oleh Anggia Karisma dan Ginatri Esnur. Berapa sih durasinya film Keluarga Cemara? Kalau durasinya sendiri itu sekitar 110 menit atau 1 jam. Terus film ini juga distributornya ada V-Cinema Pictures, ada Netflix, dan juga ada Video.com. Orientasi film Keluarga Cemara gimana sih? Kalau orientasinya, Keluarga Cemara adalah film keluarga yang merupakan adaptasi dari cerita bersambung yang dimuat di majalah Hai, dan kemudian menjadi novel berisi berseri karya Arswendo Atmowiloto dan sinetron berjudul sama. Sinopsisnya gimana? Kalau sinopsis Keluarga Cemara itu mengisahkan tentang bagaimana perjalanan hidup keluarga Abah yang semula nyaman dan mapan, lalu kemudian mendadak bangkrut. Abah sangat ingin bertahan setelah rumah pasca hartanya disita oleh developer untuk membayar hutang perusahaan yang disebabkan oleh kakek iparnya. Dengan cara pindah sementara ke rumah di desa terpencil di Jawa Barat, rumah itu merupakan rumah masa kecilnya, sebuah warisan dari ayahnya. Namun dia menghadapi kesulitan karena kasusnya kalah di pengadilan dan keluarganya terancam selamanya hidup dalam kemiskinan di desa itu. Wow, keren ya. Ya dong. Oke, kita lanjut ke analisis dari film ini. Perjuangan Abah dan Emak untuk mewujudkan mimpi Ais dan Ara digambarkan dengan sederhana namun sangat memiliki kekuatan. Bukanlah harta yang diperlihatkan dalam film ini, namun keberadaan arti keluarga dan dukungan Abah dan Emak.
Karena itulah harta yang paling berharga yang mereka miliki. Menurut aku, film ini berhasil memberikan gambaran kehangatan keluarga yang sangat dekat dengan penonton. Perjuangan dan pengorbanan orang tua demi mimpi anaknya tidak hanya menampilkan cerita yang mendalam, namun juga memberikan kehangatan kepada penonton lewat akting pemain yang natural, emosi, senang, sedihnya tokoh sangat menyentuh, pengambilan gambar yang apik, dan lagu dengan tema yang mengharukan. Sayangnya ada beberapa adegan yang masih terasa seperti sinetron layar kaca. Misalnya saat Abah kecelakaan, penonton seakan diberi kode lewat itu akan terjadi persis seperti adegan-adegan dalam sinetron. Lanjut lagi ke rekomendasi. Menyentuh banget sih film Keluarga Cemara ini. Keren banget alur filmnya. Terdapat lagu yang khas buat film ini. Dijamin gak bakal nyesel kalau kalian udah nonton film ini sih. Kalian pokoknya harus nonton ya. Oh, habis ini kita nonton ya? Iya, filmnya tuh kayak bagus banget. Alurnya gak ngawur. Pokoknya keren, the best. Oke, selanjutnya giliran Naila untuk memulai series berjudul Kisah untuk Harry. Ngefans lo. Oh iya, orang tua lo udah tahu belum ya? Kalau misalkan anaknya di sekolah itu mesum. Gila ya kalau mesum, ambil! Gak mau. Minggir. Najis. The Pink Devil. Pantes aja sifatnya kayak iblis. Buat playboy kayak gua, gak zaman dikejar cewek. Gua tuh terlahir jadi pemburu. Mulus juga lo, Din. Bisa kali ntar malam. Mau berapa sih, Din? Tenang lah, kita kan happy-happy aja. Hah? Din. Bangsat! Kalian semua sukses, biar gue bugil. Emang Dinda salah apa sama lo semua? Hah? Buat apa lo ngelemparin sampah kalau kelakuan lo aja kayak sampah? Tenang aja, mereka semua nggak akan pernah gangguin lo lagi. Lo suka sama gue? Jadi pacar gue? Or wait for another surprises? Kalian, ini terakhir kali ibu lihat kamu di ruangan ibu. Ya bu, saya mengerti. Kamu juga ngerti kan sayang? Paham sih. Lo pulang naik apa? Udah ada yang nungguin tuh di bawah. Gue balik duluan ya. Udah siap? Iya dong. Oke. Mati sayang. Ayo sayang. Kalau series Kisah untuk Gary, rilisnya tanggal berapa sih? Tanggal 5 Maret 2021. Terus disutradarai Monty Tiwa dan distributornya Web TV. Jadi kan ini series kan ya. Jadi per episodenya itu berapa menit sih Per durasinya? episodenya tuh 50 sampai 53 menit. Oh gitu. Iya. Kalau orientasinya gimana nih? Orientasinya Kisah untuk Harry merupakan salah satu novel yang diterbitkan dari web Erisha Febriana. Banyak pembaca dan menarik alur cerita membuat kakak-kakak menerbitkan novel tersebut pada tahun 2019. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan yang bernama Dinda Kamila Putri yang memimpin geng Destan. Selain itu, Dinda juga banyak dipuja cowok karena kecantikannya. Jadi gimana nih sinopsisnya? Jadi sinopsisnya gini, kisah ini bermula saat kehidupan Dinda yang berubah 180 derajat setelah ayahnya ditangkap oleh KPK karena melakukan kasus korupsi. Dia awalnya yang hidupnya serba mewah dipaksa keluar rumah kontrakan. Dia yang awalnya hidup serba mewah dipaksa keluar dari rumah dan menjalani hidup di kontrakan yang kecil. Tak hanya ia juga dibully di sekolah oleh teman-temannya, serta ia juga dimusuhi beberapa teman dekatnya. Dia bergabung salah satu geng yaitu yang memiliki fisik sempurna dan ayah yang mempunyai pengaruh kuat. Serta Dinda dulu sering melakukan hal yang semena-mena dan banyak sekolah anak yang tidak menyukai sifatnya.
Saat itu ia berada di titik terendah, ia jatuh miskin dan temannya membuli. Agar tetap menjadi pacar Gary, salah satu pria yang ditakuti di sekolah, ia berusaha mendapatkan cinta Gary walaupun itu tidak mudah. Jadi analisisnya cowok biang rusuh di SMA Garuda yang selalu bersikap manis pada gadis-gadis kecuali pada satu orang. Film ini menceritakan sebuah kisah cinta remaja di masa SMA. Moral, nilai sosial, implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Jadi menurut aku, series kisah Gary ini membawa cerita sosial remaja di mana mereka belum menemukan jati diri masing-masing. Hanya dilakukan mereka datang dan pulang. Namun, dalam novel ini menceritakan yang cukup klinikasi antara kehidupan, keluarga, sekolah, dan kisah percintaan yang rumit. Dalam karakter yang dibangun dengan banyakan maupun pergaulan bebas di sini cukup. Digambarkan sebagai semtisnya kisah untuk Gary mengemaskan pergaulan yang bebas namun tidak ekstrim. Karena cerita di awal juga cukup santai, namun bagi yang lain mulai dipercepat sehingga membuat kisah cerita novel terkesan buru-buru. Selain itu, dalam film ini juga mengandung pesan moral. Tentunya dalam suatu novel mengandung pesan moral, yaitu bahwa selamanya kehidupan tidak akan selalu baik dan buruk. Kalau menurut kamu series kisah untuk Gary direkomendasi nggak sih? Rekomendasi banget sih menurutku. Ini filmnya bagus. Kalau nonton film ini nggak bakal nyesel. Terus para pemainnya sangat Oke, sekian ulasan dari series kisah untuk Gary dari aku. Oke teman-teman, sekarang lanjut aku ya yang akan mengulas film yang berjudul Kutuk. Pemilik panti ini. Mencari perawat itu memang gampang, tapi pekerjaannya itu yang tidak gampang. Maaf, apa ada perawat lain selain kita di sini? Saya ngerasa di sini ada sesuatu yang mengganggu. Potongin kuku Oma. 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 Yang disutradarai oleh Rudy Arianto. Tanggal rilisnya adalah 25 Juli 2019. Produsernya sama siapa nih? Sandy Aulia. Distributornya siapa? Distributornya adalah MD Pictures dan The Company. Orientasi dari film ini gimana sih? Orientasinya adalah film Kutuk adalah film horor yang memuat banyak pengalaman dan sebuah imajinasi untuk masuk ke dunia ini. Kalau sinopsisnya tuh gimana? Jadi sinopsisnya adalah Sandy Aulia yang berperan menjadi Maya baru saja bekerja di sebuah panti jompo. Maya kerap mencium bau busuk di kamarnya. Di luar kamar Maya juga mendengar suara aneh tiap malam. Saat Maya mulai bertanya-tanya, dia malah diteror oleh penampakan hantu wanita yang berpakaian perawat seperti dirinya. Dalam kebingungan dan rasa ketakutan, Maya selalu mendapatkan dukungan dari Alice Norim yang berperan sebagai Lena. Pemilik panti yang baik dan bijaksana. Dukungannya ini memang kontras dengan sikap gendis
yang ketus dan tampak tidak suka dengan kehadiran Maya. Kalau analisisnya sendiri adalah awal mula alur film Kutuk sangat jelas yang berawal dari Maya melamar kerja di panti jompo, lalu kemudian dengan berjalannya waktu dimasukkan ke dalam imajinasi ke dunia masa lalu. Dan Maya bisa mengerti sebab dan akibat kamarnya sering. Menurut aku, pemeran utama yang dimainkan oleh Shandy Aulia sangat keren dan bagus. Filmnya dapat banget dan alurnya sangat mudah dimengerti. Sayangnya film ini mengandung kekerasan dan tidak merawat orang tua dengan baik karena panti jompo ya. Jadi film ini sangat rekomendasi atau tidak? Sangat rekomendasi banget dong. Dengan melihat trailernya, film ini sangat menarik dan menegangkan. Untuk keseluruhan film ini cocok untuk ditonton bagi yang pecinta film-film horor. Kalau yang anak kecil jangan nonton deh karena banyak kekerasan di dalamnya. Jadi itu dia ulasan-ulasan dari kita bertiga. Sekian dan terima kasih.